Mak, sebenarnya Anis itu sayang sama Mama. Keinginan untuk membahagiakan orang tua itu ada. Terkadang nggak mendengar dulu gitu loh. Aku nggak bisa ngasih apa-apa banyak sama dia. Arti ibu itu ya, ibu itu sangat hebat. Ibu itu adalah sosok yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun. Ibu itu bagai malaikat kalau ada kehidupan saya. Malaikat yang takkan terganti. Di setiap kita susah, senang, ibu itu selalu ada. Ibu teman curhat, teman menangis, teman bahagia. Ibu adalah sosok malaikat yang terbaik. Dia selalu menjadi jawaban. Mama itu kawan ceritaku, kawan curhatku, kawan kemanapun aku pergi. Adalah sosok perempuan yang udah ngelahirin kita. Bidadari lah, bidadari nggak bersayap, yang nggak ada duanya, yang nggak ada tiganya lah dia. Ibu itu sosok yang nggak bisa tergantikan. Dia yang paling ngerti, yang paling bisa, yang tahu segalanya, yang handle segala urusan rumah, bahkan sampai urusan pribadi kita. Adalah seseorang yang kasih sayangnya nyata ya, kasih sayang yang nggak ada duanya. Mau anaknya 1, 6, 8, bahkan 10, bahkan anak yang diadopsi juga orang tua itu bakal sayang sama anaknya. Karena aku orang tua dua-dua udah nggak ada, ayah dan ibu juga nggak ada. Dari kecil aku udah diurus sama nenek aku. Sebawel apapun ibu, secerewet pun apapun ibu, dia tetap menyayangi kita sepenuh hatinya. Pokoknya mama itu selalu ada ketika aku punya masalah, punya problem gitu lah. Seperti apa ya? Seperti selain berdoa, aku juga bisa mendapatkan jawaban dari mama aku gitu. Tanpa dia tuh aku tuh nggak bisa apa-apa ya gitu. Kalau nggak ada dia tuh di rumah bakal kayak ada yang kurang gitu. Biasanya ada yang marahin aku, ada yang nasihatin aku. Ini nggak ada gitu. Pokoknya malaikat pelindung aku lah gitu. Walaupun saya sudah berumah tangga, sudah memiliki keluarga sendiri, tapi sosok seorang ibu itu nomor 1. Kasih sayangnya itu tidak pernah sirna. Kasih sayang ibu tuh luar biasa sekali. Walaupun aku itu belum pernah ngerasain namanya kasih sayang orang tuaku yang sebenarnya dan seutuhnya, tapi orang tuaku tapi kayak mana ya, nenek aku tuh udah aku anggap seperti orang tua kandungku sendiri. Seorang ibu itu bisa ngurus 10 anak, namun belum tentu 10 anak bisa ngurus 1 ibu. Bahkan sampai kayak udah besar aja dia masih nganggap kita itu sebagai anak kecil yang dimanja, yang apa-apa itu selalu dipikirkan matang-matang sama dia. Jadi dia nggak mau kelihatan anaknya itu menderita atau sedih. Ibu tuh spesial banget. Kayak mungkin kalau kayak ibu nggak ada itu nggak tahu bakalan gimana jadinya gitu, karena segala sesuatu itu pasti berhubungan sama ibu sih. Mamaku kalau di rumah itu, mamaku sebenarnya galak gitu. Galak, tapi galaknya itu galak tertentu. Kalau memang aku ada kesalahan, dia pasti galak gitu. Udah itu bisa dibilang sama, ego kami itu sama guys. Cerewet, bawel gitu. Cuman ya orang tua memang seperti itu. Aku sih anggapnya ya biasa aja lah nama orang tua. Intinya kita jangan melawan. Serewel-rewelnya kita, bayangin, ngerawat anak kecil itu susah. Tapi dia tetap sabar. Bahkan ketika kita dimarahin sama tetangga, dimarahin sama siapapun, dia tetap akan bela mati-matian untuk kita. Namanya seorang ibu pasti cerewet ada. Dia cerewet, dia sering nangis, dia cengeng, dia sering melawan juga sering. Pada ibu-ibu pada umumnya kan Bang, kayak sering merepet juga. Tapi kayak walaupun dia merepet tetap sayang sih Bang. Tetap sayang kan. Terus dia itu orangnya sangat posesif Bang orangnya. Karena kayak saya lah,
kayak keluar malam tuh dia nggak bolehin gitu. Ya, waktu main juga dibatasin. Tapi kan karena dia pun batasin waktu kan karena bagus gitu kan Bang, karena untuk kebaikan kita juga. Dia itu orang paling cerewet tapi baik sekali, care sekali dia. Bayangin kalau di rumah itu nggak ada ibu. Enggak, hidup itu Bang kayak ibarat di atas, jadi gitu. Nggak ada ibu. Pokoknya ibu itu nggak ada duanya lah untuk kehidupan kami. Kalau nggak ada ibu juga mungkin kami nggak bakal sampai sekarang gitu loh. Mama itu kalau di rumah apa ya, mama cerewet, terus posesif parah. Kalau misalnya aku keluar gitu nongkrong sama teman-teman itu pasti sering diteleponin gitu, kapan pulang gitu kan. Terus tapi gimana ya, tanpa mama itu aku nggak bisa gitu kan. Aku sayang banget sama mama ya. Mama itu kehidupan aku banget, malaikat pelindung aku. Ibu aku gimana ya, nggak banyak ngomong sih, jarang komunikasi sama ibu karena ibu juga sering kerja kan. Mama kerja paling ceritanya kalau lagi libur aja gitu, itu pun jarang sih. Dan nggak tahu ya, tapi ibu sayang sih, ibu tahu mama pasti sayang gitu, cuman emang miskomunikasi aja gitu. Mama itu sekarang tuh rewel ya. Rewel, kenapa? Karena kadang semua pengen tahu, semua pengen harus cepat. Apalagi kalau tahu anaknya tuh lagi sakit, kalau bisa itu mama cepat-cepat datang ke rumah. Anaknya belum makan, kalau bisa anak itu detik itu ya juga harus makan. Karena mama kemana-mana itu selalu bawa bontot, selalu bawa bekal, bawa nasi. Apalagi kalau mau di jalan, mau kemana pun, kalau kita belum makan ya wajib makan. Itulah mama, dia nggak mau anaknya belum makan, karena katanya kalau misalnya belum makan kita nggak akan sanggup ngapa-ngapain dan penyakit tuh gampang datang, itu kata mama. Kalau aku buat salah ya pasti dia marah. Dia jadi pelawak di rumah juga iya gitu kan. Dia sering nasihatin, mana yang benar, mana yang buruk gitu. Harapan tuh mama. Harapannya ya semoga ya mama lebih ngerti lah gitu mau anaknya itu apa gitu. Mama lebih tahu kemauan anaknya tuh ini gitu, nggak harus ngikutin perkataan dia semua gitu, karena juga anaknya itu udah dewasa, udah tahu mana pilihan dia, udah punya pilihan. Jadi mungkin harapannya itu aja sih, kayak lebih punya waktu lah buat anak, lebih biar bisa sharing juga kan sama ibu, karena selama ini juga ibu jarang ada waktunya gitu. Kalau di doa itu setiap doa habis itu selalu ngomong curhat gitu ke Allah kan, selalu bilang gini, ya Allah semoga mama, kedua orang tua gitu kan, terutama mama gitu kan, sehat selalu, terus habis itu dijauhkan dari segala yang berbahaya gitu kan, dan panjang umur agar bisa melihat bagi sukses dan bahagia sama seseorang nanti. Keinginan untuk membahagiakan orang tua itu ada, terutama ingin membawa orang tua umroh. Pokoknya ingin membahagiakan mamaku, iya kan mak? Ini beneran bodoh, kau udah mira mamaku. Sama mama? Oh sayang, rindu. Coba bilang ke video ini, ke kamera ini, bilang sayang sama mama. Mak, aku sayang, aku rindu sama mama. I love you makku, mak. Kamu punya salah sama mama, coba ungkapin di video ini. Mak, kayaknya adek, mama manggil saya Anis adek ya. Kayaknya adek punya banyak salah, sering lawan, sering nggak nurut.
Kalau kesalahan sih banyak, agak-agak banyak lah. Karena sering gimana ya, marah juga ke mama gitu kan. Tuh. Marahnya gara-gara apa? Kalau misalnya kesel tuh kadang-kadang kayak ada yang bikin mama sakit hati sampai bikin mama nangis gitu. Aku sayang sama ibu aku. Walaupun kadang aku bandel, aku nggak bisa ngasih apa-apa banyak sama dia. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun rezeki kita, nggak akan pernah mampu kita untuk menggantinya. Ibu itu luar biasa bagiku. Nah, termasuk nenek aku itu termasuk sosok ibu yang berguna bagiku dan sangat berjasa bagiku. Sebenarnya Balkis cuek orangnya. Cuma sebenarnya Balkis tuh paling khawatir. Jujur aja paling khawatir tentang di rumah itu, terutama mama. Balkis paling takut kalau buat mama khawatir, apalagi sampai nangis gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang buat lo nangis, Balkis pastikan nggak selamat hidupnya. Kak Mamar itu selalu ada buat dia, tapi kadang dia telepon berulang. Kadang Kak Mamar yang ngabaikan gitu. Jadi kalau masih ada kesempatan di hari ibu ini, Kak Mamar mau bilang, maaf karena kadang kesibukan ini buat ngabaikan telepon mama. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu, karena bagaimanapun kami anak-anak mama itu sayang sama mama, karena mama juga sayang pasti sama kami. Buat mama, selamat hari ibu. Maafin Aurel, kadang-kadang kalau melawan sama mama bikin mama emosi sampai bikin mama nangis gitu. Kayaknya semua impian orang tua itu pasti yang bagus-bagus. Ya insya Allah anak-anaknya juga bisa ngasih impian sama mama. Tapi mungkin mama belum pernah naik mobil sama anaknya sendiri. Mudah-mudahan Kak Mamar bakal mewujudkan impian mama itu. Ya, pasti mama naik mobil bareng kami. Amin. Satu pesan untuk mama. Mungkin lebih ke maaf sih, soalnya lebih sering berantem. Ya sering berantem sih, berantem kecil sih emang. Aurel janji bakal bahagiain mama sama papa. Aurel janji bakal jadi anak yang sukses buat kedepannya. Biar Aurel bisa bahagiain mama sama papa. Di akhir video ini Balkis ingin mengucapkan selamat hari ibu ya Ma. Balkis sayang mama. Bukan di hari ibu ini aja, tapi selalu. Pokoknya selamanya. Buat mama, Mariati tuh sayang kali sama mama, dan semua anak-anak mama pasti sayang sama mama. Kami nggak mau mama banyak pikiran, kami nggak mau mama itu tersinggung gara-gara kami. Yang kami mau mama itu bahagia, seneng, dan bahagia pikirannya. Selamat hari ibu buat mama. Selalu dimanja kata mereka, diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu.